Oh, LCGC loh. Apa? Nggak tahu. Nggak tahu sih apa nih. Tahu gue. Isi apaan tuh? Nggak jelas banget. Halo teman-teman UPH, nah ternyata masih banyak banget nih yang belum tahu mengenai apa itu LCGC. LCGC apa sih? LCGC itu adalah low cost green car atau yang di Indonesia seringkali disebut dengan mobil murah. Nah, sekitar sebulan yang lalu, pemerintah Indonesia menyetujui kebijakan penyebaran LCGC ini di Indonesia. Namun sebenarnya di Indonesia masih banyak pro dan kontra terhadap pengedaran LCGC ini. Apa aja pro-nya? Jadi pro yang pertama itu adalah dengan adanya LCGC maka memberikan masyarakat ekonomi kelas menengah untuk dapat memiliki mobil. Jadi harga mobil LCGC ini sangat terjangkau karena pemerintah membebaskan mereka untuk tidak membayar pajak penjualan barang mewah. Jadi untuk mobil LCGC di bawah 1000 cc mereka tidak perlu membayar pajak, sedangkan untuk 1200 cc mereka hanya perlu membayar pajak sebesar 5%. Ya, nah emangnya semurah apa sih harga LCGC ini? Mobil LCGC ini harganya itu berkisar di angka 80 juta. Oh, jadi pastinya di bawah dari harga mobil biasa lainnya begitu ya. Nah, selain itu, LCGC ini juga diwajibkan menggunakan komponen dalam negeri sebesar 40%, bahkan 5 tahun berikutnya harus mencapai 50%. Nah, ini pasti baik dong ya, karena bisa merangsang industri pengolahan dalam negeri. Ya, dan selain itu, LCGC ini juga dikenal sebagai kendaraan hemat bahan bakar. Dan untuk mengantisipasi meledaknya subsidi BBM, pemerintah juga mengharuskan pemilik LCGC ini untuk mengisi bahan bakarnya dengan bahan bakar sejenis Pertamax. Nah, jadi itulah beberapa hal yang mendukung pada penyebaran LCGC ini di Indonesia begitu ya. Namun sebenarnya juga ada beberapa kontra terhadap penyebaran LCGC ini. Nah, kalau kita melihat, sepertinya Indonesia masih belum siap begitu ya, melihat ibu kota Jakarta yang masih lumayan macet, sangat macet tepatnya ya. Dan juga dengan kita mikir mobil bertambah murah, semakin banyak pengguna mobil, pastinya juga semakin macet ibu kota begitu. Ya, dan selain kemacetan yang akan bertambah, polusi juga akan bertambah di ibu kota kita. Jadi langsung aja kita lihat apa aja sih komentar anak UPH tentang adanya LCGC ini. Jadi menurut gue itu ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Nah, kalau dari sisi positifnya itu katanya orang itu akan menghemat BBM itu sendiri karena kan cc itu dikurangin. Nah, kalau menurut gue dari sisi negatifnya itu ya kita semua tahu lah kalau misalnya Jakarta itu macet banget. Terus ditambah lagi dengan mobil yang datang dan juga semua orang itu istilahnya bisa make, bisa beli gitu karena harganya juga murah. Jadi kayak udah Jakarta tuh udah macet dan super macet banget, ditambah lagi makin macet lagi gitu. Jadi kalau menurut gue sih kayak kalau saran gue sih kayak pemerintah itu kalau bisa benerin transportasi umum dulu kayak di luar negeri gitu. Soalnya kalau misalnya transportasi umum itu udah nyaman, udah enak dan udah praktis, semua orang yang punya mobil pasti akan beralih ke transportasi umum. Kalau menurut gue sih low cost green car itu emang menguntungkan ya, khususnya bagi kalangan yang menengah sampai ke bawah karena kita tahu kan harganya murah. Tapi yang kalau gue lihat sih sekarang kan Jakarta udah macet banget. Nah, apalagi kalau ditambah ada produksi mobil yang lebih murah gitu, jadi kan pasti orang makin banyak yang beli. Nah, pasti makin macet juga kan Jakarta. Nah, terus kalau menurut pendapat gue juga sih seringkali yang mereka itu mengendarainya kurang hati-hati. Nah, gue takutnya sih kalau misalnya dengan adanya mobil itu malah bikin tingkat kecelakaan makin naik. Kalau menurut gua development dari low cost green car ini sebenarnya udah bagus. Tapi kalau misalkan ditujukan buat rakyat kecil gitu kayaknya lebih baik jangan deh, soalnya tahu gue malahan menurut gua itu tuh bikin macet bukan cuma di Jakarta tapi bisa jadi semua wilayah Indonesia. Kalau bisa sih dana dari low cost green car ini dijadiin dana buat improvement dari lingkungan kita gitu. Gitu aja dari gua. Menurut saya kalau ada program yang lebih murah itu, menurut saya sih bagus sih buat pengembangan teknologi di Jakarta sendiri. Tapi balik lagi ke arah masalah kemacetan yang terjadi di Jakarta sendiri. Kita tahu sendiri kalau Jakarta itu macet banget. Kalau misalnya kita dibuat ada program mobil murah ini, pasti banyak orang yang tertarik untuk membeli. Nah, dampaknya mungkin bakal kemacetan sendiri itu bakal lebih macet lagi. Jadi buat menurut aku sendiri program mobil murah ini mungkin belum saatnya untuk sekarang di development, tapi akan baik untuk di masa depannya nanti.
low cost green car itu saya kurang setuju. Karena menurut saya keputusan pemerintah itu saya kurang tahu maksudnya apa. Kalau misalnya pemerintah pusat bilang untuk membenahi transportasi di Jakarta itu bukan merupakan keputusan yang tepat. Karena dengan adanya low cost green car ini, penduduk yang dari golongan menengah ke bawah bakal punya mobil semua, jalanan makin penuh. Yang seharusnya pemerintah itu ngebenerin transportasi umum, jadi semua orang bisa naik transportasi umum, dia malah memenuhi jalan-jalan arteri. Jadi dan peraturan ini menurut saya juga bertolak belakang dengan peraturan pemerintah yang baru mau diberlakuin yang ganjil genap. Karena makin banyak mobil itu makin susah pengawasan. Jadi saya kurang mengerti dengan keputusan pemerintah tadi. Jadi saya kurang setuju. Kalau menurut gue low cost green car itu, gue sih pribadi setuju sama low cost green car. Soalnya kalau menurut gue, kalau misalkan di Indonesia ya, anggaplah Jakarta dulu gitu, udah nerapin semua orang banyak yang pakai mobil itu, tentu kayak udara tuh semakin kayak nggak ngerusak lingkungan lah kan. Kalau sekarang kan banyak udara polusi itu dari asap kendaraan bermotor. Sedangkan kalau misalkan low cost green car itu udah diterapin sama banyak orang, jadinya polusi tentunya akan berkurang dan nggak semua. Jadi yang bisa manfaatin, yang bisa gunain mobil itu nggak cuma kalangan atas doang. Jadi menurut saya pendapat mengenai low cost green car itu saya setuju sih, karena bagaimanapun juga itu mobilnya kan murah tuh, sudah kita ketahui kan. Jadi kalangan yang kelas menengah ke bawah tuh bisa punya low cost green car juga. Terus udah gitu buat dari segi BBM yang dipakai sendiri itu mobilnya itu pakai dengar-dengar sih pakai Pertamax. Jadi subsidi BBM dari pemerintah itu kan bisa sekarang juga bisa dikurangin gitu kan. Jadi walaupun mobilnya itu murah, tapi juga kalau pakai Pertamax juga itu ramah lingkungan segala macam. Jadi itu baik sih menurut saya sih. Jadi saya setuju. Tapi mungkin perlu dipertimbangkan aja, kayak sekarang kan mobil di Jakarta tuh udah cukup banyak ya. Kalau misalnya kita produksi lagi nih mobil murah dan terjangkau oleh semua orang, akan seberapa banyak nih mobil yang akan ada di Jakarta? Mungkin sebelum itu benar-benar dipublikasikan atau dipromosikan, kita boleh melihat transportasi umumnya dulu nih, sudah dibenahi dulu atau belum, dan apakah memang kita perlu pembuktiannya lagi nih, apakah benar mobil ini se-green yang dipromosikan itu di marketing lainnya gitu. Nah, kita udah dengar apa aja pendapat teman-teman UPH tentang penggunaan LCGC ini, dan kebanyakan dari mereka justru malah menjawab kontra ya Dok ya? Betul sekali, dan bahkan kontranya pun sebagian besar sama, yaitu adalah masalah macet di ibu kota begitu ya. Memang ini adalah masalah di ibu kota Jakarta, dan bahkan dengan adanya LCGC ini sepertinya menambah kemacetan begitu ya. Tapi ada juga di antara mereka yang pro, karena pastinya memberi kesempatan bagi yang ekonomi menengah untuk bisa memiliki mobil sehingga transportasi bagi mereka lebih mudah. Ya, dan beberapa dari mereka juga menyebutkan tentang pembenahan transportasi umum. Jadi daripada kita memberikan kesempatan pada masyarakat ekonomi kelas menengah untuk memiliki mobil, lebih baik transportasi umum dulu yang dibenahi, sehingga mereka juga punya sarana transportasi tanpa menambah kemacetan di ibu kota kita ya Dok ya? Betul sekali, jadi itulah kesimpulan dari pendapat teman-teman UPH mengenai Suara Kita edisi LCGC ini. Sampai jumpa di Suara Kita edisi berikutnya.